Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Ya, sekarang kita mau ngebahas hello financial stress. Kenapa sih kok kita bisa ngerasa yang namanya stres finansial? Kirain kalau stres itu ngerasa dari diri aja, tapi kok ternyata kondisi keuangan itu bisa menyebabkan kita stres ya. Nah, apa sih financial stress itu, teman-teman? Jadi financial stress ini adalah kondisi yang disebabkan oleh keadaan ekonomi nih yang sedang kita alami. Dan kondisi itu bisa menimbulkan kecemasan, lalu juga kekhawatiran terhadap diri kita. Dan hingga akhirnya nanti bisa diikuti nih dengan respon stres fisik. Loh, kok bisa gitu? Awalnya cemas, awalnya khawatir, lalu jadi stres juga nih, fisik kita juga jadi terdampak. Oke, mungkin di sini dari teman-teman ada nih yang ngerasa khawatir dengan kondisi keuangannya sampai akhirnya kepikiran terus, tiap malam tuh bingung. Aduh, besok gimana ya? Aku bisa dapat uang nggak ya besok? Aduh, ini kenapa ya? Aku boros banget. Aku bisa nggak ya untuk nanti bisa punya tabungan untuk nikah, untuk beli rumah dan lain sebagainya, tapi kondisiku seboros ini gitu. Akhirnya apa? Tidur yang nggak nyaman. Dari tidur nggak nyaman ini jadi kenapa? Bisa muncul penyakit-penyakit lain ya teman-teman, insomnia, lalu juga kondisi fisik yang menurun, hingga akhirnya berpengaruhnya kemana? Ke produktivitas kita. Yang mungkin tadinya bekerjanya normal, jadi menurun produktivitasnya, kehilangan motivasi, hingga akhirnya dampaknya jadi banyak dan juga meluas kemana-mana. Nah, makanya penting banget nih. Tadi kalau Mas Arief bilang, mungkin nanti dari faktor resikonya kita bisa bahas nih. Nah, ini salah satunya nih. Teman-teman di sini harus tahu juga nih, tanda-tanda. Gimana sih kalau ternyata tuh kita mendekati gitu ya, atau ada tanda-tanda kita merasakan financial stress. Nah, biasanya teman-teman merasakan kecemasan. Kalau ada hal-hal yang dipikirin yang berhubungan dengan uang, itu jadi ngerasa cemas. Lalu jadi menarik diri dari lingkungan sekitar, yang biasanya sering ketemu teman, sering nanya kabar teman, sering virtual meeting sama teman, hingga akhirnya nggak mau lagi nih, atau menarik diri, perlahan-lahan menolak ajakan untuk bertemu dan lain sebagainya. Karena mungkin nggak enak nih, ternyata kalau gabung sama circleku, sama gengku, kok jadinya mereka ngomongin investasi ya, sedangkan kondisi finansialku lagi nggak baik-baik aja nih. Makanya jadi menarik diri dari lingkungan sekitar. Jadi sulit tidur karena memikirkan uang, lalu bahkan ada ngerasa bersalah nih. Ngerasa bersalah karena ngeluarin uang aja tuh ngerasa bersalah, kayak ada rasa, aduh kenapa sih, kok harus dikeluarin? Aduh, pengennya tuh ditabung aja, tapi harus dikeluarin gitu. Apalagi kalau untuk ngeluarin hal-hal yang sebenarnya tidak teman-teman butuhkan atau tidak teman-teman mau pada saat itu gitu. Jadi ngerasa bersalah yang besar. Nah, makanya penting banget nih, kita perlu tahu dulu arti uang buat kita itu seperti apa sih. Setelah tadi tanda-tandanya kita udah tahu ya, kalau udah ngerasa seperti itu, jangan-jangan aku lagi ngerasa financial stress nih, ada kondisi stres yang disebabkan oleh finansialku. Tapi kita juga perlu tahu nih, arti uang sendiri buat kita tuh apa sih gitu. Nah, terus apakah dengan memiliki uang banyak kita merasa bahagia? Jawabannya tidak selalu seperti itu, teman-teman. Dari berbagai riset juga menentukan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya ditunjukkan dengan materi atau kita memiliki uang, tapi ada hal lain yang membuat kita merasakan bahagia, kita merasakan konten dengan diri kita sendiri, kita merasakan kita bisa untuk melangkah lebih depan, melangkah untuk kehidupan kita yang berikut-berikutnya gitu ya, dengan tersenyum, dengan perasaan percaya diri dan lain sebagainya. Dan itu nggak hanya tentang uang. Makanya nih kita perlu tahu nih di sini, arti uangnya untuk kita tuh apa? Coba direnungkan nih untuk teman-teman. Selain untuk kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi apa yang kita butuhkan di hidup kita, apalagi sih sebenarnya fungsinya untuk teman-teman semua? Nah, lalu gimana nih caranya untuk supaya kalau kita udah mulai gelisah dengan kondisi keuangan kita, itu tidak menjadikan kita atau tidak membuat kita merasakan tadi ya susah tidur, produktivitas jadi menurun dan lain sebagainya.
kita bisa dibilang upayakan diri kita untuk tidak pasrah pada kondisi itu. Tapi kita bisa ternyata belajar bersama untuk menciptakan financial wellness. Dari yang stress tadi, dari financial stress tadi, kita sambutlah si financial wellness ini.